Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, alhamdulillah banyak sudah kita belajar tentang bagaimana kapal kita diarahkan dengan mempergunakan visi. Ibarat tubuh kita ini kapal, kita sudah punya kompas. Nah sekarang banyak sekali orang bicara tentang misi. Banyak tidak orang bingung, apa sih misi? Apa itu visi? Visi sudah jelas, saya akan coba tunjukkan dengan perumpamaan ini. Nah, ini adalah amplop dikirimkan ke pos. Begitu sampai, dibuka, kosong, nggak ada isinya. Apa maksudnya? Alamat ini adalah visi. Dengan alamat yang jelas, maka kita sampai. Tetapi banyak sekali, begitu sudah sampai, tidak tahu untuk apa kita sampai ke sana, kosong. Yang kedua, ini adalah amplop. Tidak ada alamatnya. Kita lihat isinya. Ada uang. Lumayan. Tetapi kalau dikirimkan ke kantor pos, sampai atau tidak? Tidak sampai. Artinya apa? Ini adalah misi, alasan kenapa amplop ini dikirim, sedangkan alamat adalah sebuah visi. Oke, yang ketiga. Ini adalah alamat lengkap. Kita lihat isinya ada tidak? Oh, ada 200.000 rupiah. Apa kesimpulannya? Orang ini sudah memiliki visi, sehingga dia tahu kemana arah dituju. Tetapi juga memiliki misi. Mengapa amplop ini dikirimkan? Agar bisa dimanfaatkan untuk menolong anak, membantu orang tua. Yang keempat, ini amplop, tidak ada alamatnya. Isinya tidak ada juga. Inilah manusia yang tidak punya cita-cita dan tidak punya alasan untuk hidup. Anda termasuk golongan yang mana? Masih ingat Disneyland? Atau katakanlah dunia fantasi yang ada di Ancol, Jakarta? Indah tidak? Indah. Anak-anak suka apa tidak? Anda tahu apa misinya? Ternyata misi Disneyland adalah bagaimana menciptakan sebuah kawasan di mana anak-anak gembira bersama dengan ayah ibunya. Inilah yang disebut dengan sebuah misi. Alasan kenapa Disneyland itu didirikan? Lihat, kenapa dia hebat? Karena memang memiliki sebuah alasan yang penuh dengan makna. Saya sedikit ingatkan, kenapa Disneyland itu hebat? Ya, karena pendirinya memiliki sebuah misi untuk menciptakan sebuah kawasan di mana anak-anak bermain, berkumpul bersama keluarganya. Mulia apa tidak? Sangat mulia. Lalu visinya apa? Dia menciptakan sebuah kawasan yang terbaik di seluruh dunia, di mana anak-anak bisa menikmati waktu kecilnya untuk bermain. Inilah kekuatan sebuah visi yang dibarengi sebuah misi. Karena apabila hanya visi saja, lantas kita akan kehilangan alasan untuk apa Anda menjadi orang kaya. Untuk apa Anda menjadi seorang hakim? Banyak tidak punya jabatan yang sangat tinggi, akhirnya terlibat korupsi. Jelas sekarang apa perbedaan antara misi dan visi. Misi adalah alasan mengapa dibangun Disneyland. Visi adalah gambaran seperti apa Disneyland itu. Luasnya berapa, taman bermainnya berapa. Kemudian bercita-cita menjadi yang terbesar dan terbaik di dunia. Ini alasannya. Sekarang kita akan lanjutkan
Untuk apa misi dan visi itu berguna? Lihat, apabila ada alamat, tetapi isinya diambil, bersemangat tidak orang untuk mengantar surat ini? Tidak. Mengapa? Karena kosong. Tidak ada alasan kenapa surat ini diantar. Begitu juga apabila tidak ada alamatnya, meskipun ada isinya, maka meskipun dia tahu alasan bagaimana dan mengapa ini harus dibuat, tapi tidak tahu mau kemana untuk melangkah, bisa-bisa alamatnya jatuh di tempat yang salah. Kesimpulannya apa? Dua kombinasi ini tidak boleh terputus. Dua kombinasi ini seperti satu mata uang yang memiliki dua lapis yang berbeda-beda. Karena itu isi dan alamat satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Karena dengan ada isi, maka kita akan mempertahankan agar amplop ini sampai ke tujuan. Mengapa? Karena ternyata ketika ada uang ini, maka sang anak bisa menolong ibunya yang sedang sakit dengan uang ini. Tetapi kalau tanpa alamat, maka kita tidak tahu kemana surat itu akan dikirimkan. Ini adalah sebuah metafora yang harus Anda pahami. Karena dengan cara seperti itu, kita memiliki kekuatan yang luar biasa agar surat ini sampai kepada tujuan. Alasan inilah yang melahirkan calling. Alasan inilah yang melahirkan panggilan. Alasan inilah yang menjadikan kita merasa terpanggil untuk membawa surat ini sampai ke tujuan. Inilah alasan orang-orang sukses. Inilah alasan orang-orang hebat. Setelah itu dia mendesain masa depannya, menggambar masa depannya, sampai tingkatannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Bayangkan, dengan dorongan misi yang sangat mulia, yang mampu menginspirasi dengan alamat yang jelas. Apa hasilnya? Tepat. Anda akan mencapai tujuan sesuai dengan harapan. Inilah alasan pertama yang membuat orang-orang tersebut berbeda dari orang yang lain. Tapi ketahuilah bahwa kebanyakan orang tidak memikirkan amplop. Yang dipikirkan hanya isi, tapi tidak memikirkan alamat. Sebagian lagi cerita tentang alamat, tapi tidak memiliki alasan. Ketika dua hal ini dikombinasikan, maka secara intelektual terjawab dengan sebuah visi, tapi secara emosional dan spiritual terjawab dengan kekuatan. Karena ketika bicara misi, di situ terdapat spiritualitas. Ketika bicara tentang misi, di situ terdapat emosionalitas. Kekuatan dorongan hati nurani yang merupakan panggilan, ditambah dengan target yang harus dicapai. Bayangkan, dua kekuatan ini laksana magnet, yang tadinya ke timur dan yang satu ke barat, tiba-tiba semuanya menuju arah yang sama dan dia menuju kepada tujuan yang satu. Oke? Itu cara pertama untuk sukses. Sebuah gabungan misi dan visi yang namanya adalah mission statement. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.